Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Inka Nurizka Zahra dengan NIM 24050007. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Saya mahasiswa Universitas Kartamulya, Angkatan 2024. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 1 saya di mata kuliah Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Asep Yusapra Salim, STMKOM. Baik, berikut 4 pertanyaan yang akan saya jawab beserta penjelasannya. Untuk jawaban dari soal yang pertama, saya mendapati sistem yang masih manual, yaitu proses pemilihan atau pemungutan suara, di mana saat prosesnya itu masih menggunakan kertas dan paku sebagai alat pencoblosan. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang kedua pada poin pertama, apa nama sistem manual ini? Nama sistem manual ini yaitu proses pemilihan atau pencoblosan yang masih menggunakan kertas dan paku. Selanjutnya pada poin kedua, apa permasalahan pada sistem manual ini? Pada sistem manual ini ada 7 permasalahan. Pada permasalahan yang pertama, adanya kemungkinan dan kesempatan bagi si pemilih untuk mencoblos pasangan calon lebih dari satu, sehingga menyebabkan suara tidak sah. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan perhitungan suara oleh petugas KPPS. Ini bisa terjadi karena petugas terlalu banyak menghitung secara manual sehingga terjadi human error. Untuk permasalahan yang ketiga, adanya kesulitan mengikuti pola lipatan kertas suara. Ini memungkinkan kertas suara menjadi sobek sehingga tidak sah. Untuk permasalahan yang keempat, adanya pemanipulasian kertas suara yang sudah dicoblos atau diganti sebelum direkap dan sudah tercoblos sebelum dilakukan pencoblosan. Selanjutnya, permasalahan yang kelima, kertas suara sering datang terlambat ke daerah terpencil. Belum lagi jika kertas itu beresiko hilang dan rusak. Kemudian, permasalahan yang keenam, menghitung dan merekap manual ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga bisa menyebabkan kesalahpahaman atau kesalahan informasi di luar sana ketika misalkan pasangan calon ini sudah unggul padahal di beberapa tempat perhitungan ini belum selesai. Dan permasalahan yang ketujuh adalah adanya orang-orang yang golput itu karena pemilih terkadang merasa malas ke TPS hanya karena jauh ataupun saat prosesnya itu memerlukan waktu dan antrian yang cukup lama. Baik, berikut jawaban dari poin ketiga di pertanyaan nomor 2. Nama sistem yang saya usulkan adalah SIDETEK, Sistem Informasi Demokrasi Teknologi. Ada 7 poin ide untuk mengembangkan ini menjadi sistem informasi yang terkomputerisasi. Yang pertama, petugas menjalankan tugasnya tidak lagi memeriksa dan memberikan tanda secara manual, namun secara terkomputerisasi. Yang kedua, pemilih memberikan hak suaranya tidak lagi dengan kertas dan paku, namun menggunakan layar digital dengan tampilan seperti nama, foto, dan nomor urut pasangan calon. Untuk poin yang ketiga, petugas tidak perlu lagi menghitung dan merekap secara manual, cukup memeriksa jumlah pemilih yang ada di TPS dan yang di SIDETEK. Selanjutnya, poin yang keempat, dari segi keamanan, sistem informasi ini cukup untuk perencanaan ke depan. Dan hak suara yang sudah pemilih kirim itu tidak akan masuk kepada petugas, namun ke sistem SIDETEK secara anonim, yang akan keluar hasilnya saat proses pemilihan waktunya ini sudah berakhir. Kemudian di poin kelima, jika ada kesalahan dalam perhitungan, petugas tidak bisa sembarangan mengedit atau memperbaiki sistem SIDETEK secara langsung. Dikhawatirkan dimanipulasi datanya, sehingga petugas harus melakukan pengajuan koreksi yang disetujui terlebih dahulu oleh pengawas KPU dan Bawaslu. Untuk poin ke-6, semua aktivitas dalam sistem informasi ini dicatat dalam log aktivitas sehingga setiap tindakan yang terjadi itu tersimpan. Lalu di poin ke-7 ini, log aktivitas tujuannya memastikan supaya tidak ada suara yang ganda atau hilang. Dan jika ada petugas yang mengubah data dengan persetujuan oleh pengawas dan tidak dengan persetujuan oleh pengawas, sistem ini akan mencatat siapa yang melakukannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 3. Jawaban dari soal nomor 3 yang akan saya jelaskan.
Pertama, ada sistem pemilu yang masih menggunakan kertas dan paku. Di flowmap ini ada 3 entitas, pemilih, petugas, dan KPU. Dimulai dari pemilih memberikan undangan, lalu diinputkan undangan ini kepada petugas. Setelah itu, petugas menerima untuk pendataan. Setelah diterima, petugas akan memberikan penjelasan terkait tata cara pencoblosan yang baik dan benar. Setelah itu, diberikan pertanyaan oleh petugas apakah pemilih bersedia dan sudah paham. Apabila tidak, maka petugas akan mengulangi penjelasannya. Namun jika ia sudah paham dan bersedia, maka petugas akan mempersilahkan pemilih menandatangani terlebih dahulu. Setelah pemilih menandatangani, lalu petugas memberikan kertas suara untuk diberikan kepada pemilih. Setelah itu pemilih menerima kertas suara dan melakukan pencoblosan. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, pemilih memasukkannya ke kotak suara. Setelah itu, setelah pemilih memasukkan ke dalam kotak suara, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke tinta sebagai bukti sudah mencoblos agar tidak ada pemilihan yang ganda. Proses dari pemilih ini sudah selesai, lalu dari petugas ini menghitung kertas suara yang sah atau tidak, lalu adapun yang golput. Ketika sudah menghitung semuanya, petugas akan membuat laporan rekapitulasi dan dari hasil pencoblosan. Kemudian, petugas memberikan laporan tersebut kepada KPU, lalu KPU menerima laporan hasil pencoblosan dan menampilkan hasil suara tertinggi dan paslon yang terpilih di televisi. Selanjutnya ada flowmap sistem informasi usulan pemilu SIDETEK, sistem informasi demokrasi teknologi yang terkomputerisasi. Ada 3 entitas, pemilih, petugas, dan KPU. Mulai dari memberikan undangan, petugas menginput data pemilih. Kemudian petugas akan memberikan penjelasan terkait tata cara pemilihan secara digital. Setelah diberikan penjelasan, petugas akan menanyakan apakah pemilih sudah bersedia dan sudah paham. Apabila tidak, maka akan diulangi, diberikan penjelasan. Namun apabila ya, ini petugas akan memberikan cap dan tanda tangan digital suara, lalu diberikan di balik TPS kepada pemilih melalui secara terkomputerisasi. Lalu pemilih ini menerima digital suara di balik bilik suara di layar digital. Setelah itu melakukan pemilihan. Setelah melakukan pemilihan, ini otomatis masuk ke database sistem. Lalu database ini akan mengeluarkan bukti tanda sudah memilih di bilik suara kepada pemilih. Lalu database sistem SIDETEK ini akan mengeluarkan hasil perhitungan, yaitu dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Maka database sistem SIDETEK akan mengeluarkan hasil perhitungannya pada pukul 1 siang. Lalu petugas memeriksa hasil perhitungan. Kemudian jika tidak ada kesalahan, maka petugas memberikan laporan hasil pemilihan. Pemilih juga bisa melihat hasil digital suara yang unggul di TPS. Kemudian pemilih prosesnya sudah selesai. Setelah itu petugas akan memberikan laporan kepada KPU. KPU menerima laporan hasil pencoblosan, lalu menampilkan hasil suara tertinggi dan paslon yang terpilih di sistem SIDETEK. Selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan soal di nomor 4. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 4 yang akan saya jelaskan. Sistem informasi pemilu usulan SIDETEK ini ada 3 entitas, pemilih, petugas, dan KPU. Pemilih menginputkan data pemilih dan digital suara kepada proses. Lalu proses akan mengoutputkan data pemilih, digital suara, rekap suara kepada petugas. Lalu petugas akan menginputkan data petugas, digital suara, data pemilih, pemeriksaan, laporan rekap suara kepada proses. Lalu sistem informasi SIDETEK ini akan mengoutputkan tanda bukti pemilih, digital suara, laporan kepada pemilih. Kemudian sistem informasi SIDETEK akan mengoutputkan laporan rekap suara serta pengajuan kepada KPU.
KPU akan menginputkan persetujuan atau disetujui kepada proses SIDETEK. Berikut penjelasan untuk DFD level 0 SIDETEK. Tahapan dimulai dari proses 1.0 pendaftaran. Pemilih menginputkan data pemilih atau undangan ke proses pendaftaran. Lalu proses pendaftaran mengoutputkan data pemilih ke petugas KPPS. Setelah menerima output, petugas menginputkan kembali data pemilih ke proses pendaftaran untuk mencari di sistem SIDETEK. Proses pendaftaran ini menginputkan data pemilih ke sistem data store pemilih. Lalu proses pendaftaran mengoutputkan ke data store log aktivitas. Petugas ini menginputkan data petugas kepada data store petugas. Kemudian, data store digital suara akan mengoutputkan record digital suara ke proses pemilihan. Dari proses pemilihan ini mengoutputkan digital suara ke petugas untuk diberi cap dan tanda tangan secara digital, lalu petugas menginputkan digital suara ke proses pemilihan. Setelah itu, proses pemilihan mengoutputkan digital suara yang sudah diberi cap dan tanda tangan oleh petugas kepada pemilih. Setelah menerima, pemilih menggunakan hak suaranya lalu menginputkan digital suara yang sudah diisi atau dipilih ke proses pemilihan. Kemudian, proses pemilihan mengoutputkan tanda bukti pemilih kepada si pemilih. Kemudian, proses pemilihan menginputkan rek log aktivitas ke data store log aktivitas. Terakhir, proses pemilihan menginputkan record rekap suara ke data store rekap suara. Selanjutnya, data store rekap suara mengoutputkan record rekap suara ke proses 3.0, pemeriksaan dan rekap suara. Saat proses pemilihan sudah berakhir, yaitu pukul 1 siang, lalu petugas menginputkan pemeriksaan ke proses pemeriksaan rekap suara. Jika di hasil perhitungan oleh sistem ada kesalahan, maka pemeriksaan rekap suara akan mengoutputkan rekap suara yang perlu pengajuan koreksi kepada petugas. Kemudian, proses pemeriksaan rekap suara menginputkan reg log aktivitas ke data store log aktivitas. Terakhir, petugas menginputkan laporan rekap suara ke proses 4.0 laporan. Selanjutnya, data store pemilih mengoutputkan record pemilih ke proses laporan. Lalu proses laporan menginputkan record petugas ke data store petugas untuk mencari data petugas yang mengajukan koreksi kesalahan perhitungan sistem. Selanjutnya, data store petugas mengoutputkan record petugas ke proses laporan. Kemudian proses laporan menginputkan rek log aktivitas ke data store log aktivitas. Terakhir, proses laporan mengoutputkan pengajuan ke KPU. Lalu KPU menginputkan persetujuan koreksi sehingga disetujui ke proses laporan. Selanjutnya, dari proses laporan menginputkan record rekap suara yang sudah dikoreksi ke data store rekap suara. Lalu data store rekap suara mengoutputkan record rekap suara yang sudah disetujui ke proses pemeriksaan rekap suara. Kemudian data store log aktivitas mengoutputkan reg log aktivitas ke proses pemeriksaan rekap suara. Setelah itu diperiksa kembali oleh petugas, input petugas ke proses pemeriksaan rekap suara. Setelah diperiksa dan sesuai, maka proses pemeriksaan rekap suara mengoutputkan rekap suara yang valid ke petugas, lalu petugas menginputkan laporan rekap suara ke proses laporan. Dari proses laporan menginputkan reg golput ke data store golput. Terakhir, proses laporan mengoutputkan laporan rekap suara ke KPU. Namun, jika tadi sistem tidak mengalami kesalahan perhitungan suara, data store rekap suara mengoutputkan record rekap suara ke proses pemeriksaan rekap suara. Petugas menginputkan pemeriksaan ke proses pemeriksaan rekap suara. Jika tidak ada kesalahan, maka proses pemeriksaan rekap suara bisa dilaporkan oleh sistem langsung ke laporan ataupun lewat petugas seperti tadi. Jika dari sistem langsung, data store rekap suara mengoutputkan record rekap suara ke proses laporan. Dari proses laporan, ini mengoutputkan laporan rekap suara ke pemilih. Terakhir, laporan rekap suara mengoutputkan laporan rekap suara kepada KPU. Baik, untuk jawaban dan penjelasan 4 soal tadi,
itu sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada gambaran dan memberikan manfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.